Selamat pagi. Para peserta akan mengikuti acara profil dan lintasan. Jadi kita pengen lihat secara keseluruhan batuan yang ada di Jawa Timur terutama, mulai dari selatan nanti kita ke utara. Kita lihat variasi litologinya yang ada di pegunungan Jawa Timur. Nah, ini adalah lokasi pertama dari profil dan lintasan, tetapi bukan LP1. LP-nya mengikuti LP yang sebelumnya. Kalau hari kemarin terakhir LP-nya misalnya 45, berarti sekarang adalah LP 46. Jadi usahakan LP mencatat di buku lapangan itu nomornya berurut dari hari pertama sampai selesai. Nah, pada pagi hari ini kita di sini terlihat ada sebuah singkapan yang penampakannya berlapis. Nah, biasanya penampakan berlapis adalah batuan sedimen, di mana batuan sedimen ada dua jenis, yaitu non-plastik dan plastik. Non-plastik itu hasil aktivitas organisme maupun hasil kimia, tetapi kalau plastik itu hasil rombakan batuan yang sudah ada, kemudian tertransport dan diendapkan. Nah, kalau kita lihat secara klastis di sini ada perbedaan kenampakan, di mana batuan yang relatif lunak itu biasanya menjorok ke dalam, batuan yang relatif ke luar itu biasanya relatif lebih keras. Nah, hal yang perlu dicatat di sini adalah pertama lokasi. Diplot di peta, nanti koordinatnya akan diberikan oleh kakak-kakak asisten. Kemudian tugas kalian adalah mengeplot lokasi saat ini. Kalau sudah diplot, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menggunakan deskripsi. Deskripsinya di batuan sedimen bermacam-macam. Apakah dia karbonat atau tidak? Untuk mengetahui batuan itu karbonat atau tidak, kita gunakan HCl yang sudah dibawakan. Biasanya kalau kita ke lapangan, salah satu alat atau tool geologi itu adalah HCl, di mana HCl untuk mengetahui bahwa batuan itu karbonat atau tidak. Kalau nanti ditetesi HCl batuannya berbuih atau dalam bahasa Indonesianya ngejos, itu biasanya batuan karbonat. Karena CaCO3 bereaksi dengan HCl, dia akan membentuk HCO3 dan CO2. Nah, HCO3 itulah yang akan berbuih. Nah, kita buktikan apakah batuan ini berbuih atau tidak. Karena ini penting untuk mendeskripsi batuan sedimennya, apakah dia karbonat atau tidak. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ternyata dia berbuih. Dan ketika kita tetesi HCl, buihnya sangat kuat. Artinya dia adalah batuan karbonat. Batuan karbonat dalam hal ini adalah batu gamping dan batu gamping yang berlapis. Nah, kalau kita kuliah sedimentologi, batuan gamping yang berlapis itu secara klasifikasi di lapangan biasanya kita menggunakan klasifikasi Grabau, yaitu kalkarenit, kalsilutit, dan kalsirudit. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat secara kasat mata, ini ada butiran-butirannya. Nah, nggak apa-apa, di lapangan kita menulisnya adalah kalkarenit, bukan batu gamping kalkarenit. Kalau kita nyebut kalkarenit, ya sudah, kalkarenit, bukan batu gamping kalkarenit. Karena kalkarenit adalah berasal dari kalk dan arenit, di mana kalk itu batu gamping, arenit adalah ukurannya. Dalam hal ini ukurannya adalah pasir. Kalau ukurannya di bawah pasir, namanya kalsilutit. Kalk, lutit. Kalk batu gamping, lutit ukurannya di bawah pasir. Nah, nanti kalau ukurannya di atas pasir besar-besar, kita sebut sebagai kalsirudit, di mana kalk dan rudit. Nah, kalau kita secara lihat di singkapan, ada perbedaan warna. Yang bawah warnanya putih, yang atas itu agak putih kekuningan. Kita lihat secara ukuran butir,
ukuran butirnya adalah berbutir halus. Jadi dalam hal ini adalah singkatan batu gamping selang-seling antara kalkarenit dan kalsilutit. Nah, selain deskripsi litologi yang kalian lakukan, kalau ada batu gamping berlapis ini, hal apa yang perlu kita lakukan? Yaitu adalah pengukuran jurus dan kemiringan. Karena jurus dan kemiringan ini harus kalian plot nanti di peta. Petanya nanti diplot, ditulis di singkapan, di petanya. Nah, bagaimana caranya mengukur strike dan dip di lapangan? Kalau kita ketemu batuan sedimen, terutama yang berlapis, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu adalah pengukuran jurus dan kemiringan dari lapisan batuan tersebut. Nah, bagaimana caranya mengukur jurus dan kemiringan batuan? Mari kita lihat atau kita latihkan caranya mengukur jurus dan kemiringan batuan. Hal pertama yang dilakukan sebelum mengukur jurus dan kemiringan batuan, carilah perlapisan yang mewakili atau yang ideal untuk kita bisa lakukan pengukuran jurus dan kemiringan. Kalau tidak ada yang ideal, gunakanlah clipboard atau buku lapangan sebagai alat bantunya untuk mengukur jurus dan kemiringan batuan. Nah, karena di sini jurus dan kemiringan lapisan batuannya tidak begitu ideal, makanya kita perlu gunakan clipboard. Mari kita lakukan pengukuran dan jurus dan kemiringan dari batuan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini terlihat bahwa lapisannya adalah miring begini. Nah, kita letakkan clipboardnya begini. Kemudian kita ambil kompasnya, kompas geologi. Mungkin bisa di zoom ke sini, Mas, untuk caranya mengukur jurus dan kemiringan batuan. Nah, kalau kita sudah terlihat bahwa di sini sudah kelihatan miring begini, hal yang pertama adalah letakkan sisi is di clipboard. Is di clipboard sampai bullseye-nya itu ada di tengah. Ketika bullseye-nya ada di tengah, nanti kita lihat jarum north-nya ada di posisi berapa. Kita lihat di sini, agak bisa ke sini. Yang perlu kita lakukan ketika mengukur jurus adalah sisi is ini ditempelkan di bidang miring. Sisi is ditempelkan di bidang miring sampai gelembung nivonya ini, bullseye, ini masuk di lingkaran. Ini kita lakukan begini sampai gelembungnya masuk. Ketika gelembungnya ini sudah masuk, ini kita lakukan sampai gelembung nivonya ini masuk. Ini sudah masuk. Baru kita baca di sini. Sudutnya north. Di sini adalah 40 derajat. Setelah gelembung nivonya ini masuk dan kita baca, ini kita garis. Inilah jurusnya. Jadi di sini terlihat garisnya. Ini adalah jurus dari kemiringan lapisan batuan tersebut. Kemudian setelah jurusnya kita lakukan pengukuran, kita ukur dipnya, kemiringan, dengan menggunakan, dalam hal ini adalah nivo tabung. Nivo tabungnya ini. Kemudian kita tempelkan, kalau tadi sisi is, kita
tempelkan adalah sisi west, tegak lurus dengan garis strike-nya tadi. Kita lakukan begini, kemudian masukkan di belakang ini ada pengait, di mana untuk menggerakkan nivo tabungnya ini. Kemudian kita tempelkan sisi west begini, kemudian nivo tab ini kita gerakkan sampai nivo tabungnya masuk. Ini sudah masuk nivo tabungnya. Ketika sudah masuk, tinggal kita angkat. Kemudian kita baca di sini. Di sini ada jarum 60-60. Di tengahnya ada garis. Itu dibaca di lingkaran luarnya ini. Di lingkaran luar, di situ tertulis 40. Artinya jurusnya tadi adalah north 40 derajat east, deep-nya 10 derajat. Itu cara pengukuran dengan jurus dan kemiringan dari lapisan batuan. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengukuran jurus dan kemiringan batuan, apa yang perlu dilakukan juga yaitu adalah membuat sketsa. Sketsa dari sketsa atau foto. Kelemahannya ya ada keuntungan dan kekurangannya. Kalau foto kita bisa melihat secara umum, tetapi di dalam foto itu ketika kita memfoto tidak bisa menampilkan informatif. Tetapi kalau sketsa itu bisa kalian tambahkan. Misalnya ini kita bikin sketsa ini, diberi keterangan ini timur, ini barat, kemudian ini ada perlapisan batuan, ini. Nah, di sini diberi simbol, ini batu gamping. Simbol-simbol batu gamping, diberi keterangan, misalnya di sini adalah karenit, kemudian di sini kalsilutit. Nah, karena tadi ada pengukuran jurus dan kemiringan batuan, bisa kalian tambahkan ini adalah north 40 derajat east 10 derajat. Nah, ketika sudah ada pengukuran begini, di petanya, nanti peta topografi, ya, misalnya ini peta topografi, di sini ada sikapannya, kalian plot dengan menggunakan busur derajat. Ini 40 derajat east, diberi simbol merah begini, kemudian 10 di sini diberi angka 10. Nah, ini adalah simbol ketika kita melakukan pengukuran jurus dan kemiringan batuan yang kita plotkan di peta. Nah, tugas kalian adalah seperti itu. Selain mendeskripsi batuannya, kemudian buatlah sketsa, kemudian plotlah jurus dan kemiringan ini berdasarkan koordinat nanti, koordinat lokasi ini diplotkan strike depth-nya. Ini. Nah, akan lebih baik misalnya kalian beri di sini skala. Nah, sekian, misalnya ini 0, ini 2 meter. Nah, bagaimana membuat skala ini? Bisa kalian kira-kira, jadi dari jauh, misalnya segini adalah 2 meter. Kalau singkapannya ini 20 meter, berarti di sini harusnya adalah 10 cm penggambarannya. Karena buku kita terbatas. Jaraknya atau luasnya, sehingga
kita harus beri skala. Misalnya begini, oh segini adalah 2 meter. Kalau lebarnya singkapan ini dimensinya adalah 20 meter, berarti kalian buat di sini adalah 10 cm. Kemudian kita vertikalnya. Vertikalnya kalau ini 2 meter, kalau itu 10 meter berarti 5 cm. Berarti dimensinya misalnya diberi keterangan lagi di sini, ini dari sini ini 20 meter. Kemudian tingginya ini adalah 10 meter. Tetapi penggambarannya menggunakan skala. Jadi kalau 20 meter ya cukup 10 cm, di sini cukup 5 meter. Nah, inilah kelebihan sketsa. Jadi bisa langsung kita tulis keterangan-keterangannya mengenai singkapan tersebut. Dan akan lebih bagus lagi ketika di singkapan seperti ini kalian buat profilnya, urut-urutannya. Ini profil litologinya atau kolom litologi. Jadi dari bawah ini, kemudian ini begini, ini batu gamping lagi, ini kalsilusit lagi. Jadi diberi di sini ada keterangan kalkarenit, kemudian yang di sini adalah kalsilutit. Nah, ini tingginya, profilnya adalah 10 meter. Ya, jadi itu yang perlu dilakukan ketika kita bertemu dengan singkapan batuan sedimen. Ini lokasi pertama dalam profil dan lintasan, yaitu batuan sedimen. Nah, nanti kita akan berjalan ke utara untuk melihat variasi litologinya. Nah, variasi litologinya nanti kalau kita ke utara, nanti ada kita jumpai batuan beku. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan singkapan batuan sedimen berlapis atau plastik pada lokasi ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, baik, selamat pagi. Pada hari ini kita sudah ke lokasi 2 dari tadi. Di sana di lokasi pertama tadi secara dari kejauhan pun terlihat batuannya berlapis. Nah, saat ini di belakang saya ini ada singkapan yang berbeda dengan singkapan yang pertama. Kalau singkapan yang pertama terlihat berlapis, kalau ini tidak. Dan juga dari sisi warna sudah berbeda. Yang tadi di singkapan sebelumnya itu warnanya putih, sekarang ini sudah coklat kemerahan. Artinya ada perbedaan litologi. Nah, kalau kita lihat juga di peta tadi, kita tadi di lokasi pertama itu ada di Gunung Lanang. Nah, di Gunung Lanang tadi kita sudah melakukan pengukuran strike depth, harusnya tadi diplot di sini. Di Gunung Lanang ini nanti harusnya diplot. Nah, saat ini kalau kalian perhatikan di sini relatif datar, di sini ada kontur. Ada kontur bulat, terus kemudian ada simbol begini. Ini adalah simbol makam. Tetapi yang menjadi concern kita sebagai seorang ahli geologi, ada perbedaan kontur. Ini yang harusnya kita curiga. Mengapa ada kontur tersendiri membulat sementara di sekitarnya adalah relatif datar. Nah, saat ini posisi kita ada di sekitar kontur yang bulat ini. Nah, ketika kita datangi yang kontur yang membulat, ternyata memang berbeda batuannya. Berbeda dengan yang di Gunung Lanang tadi, berbeda dengan dataran, tetapi di sini terlihat
batuan yang sudah sangat lapuk, berbeda dengan singkapan yang ada di Gunung Lanang di singkapan pertama tadi. Nah, kalau kita lihat, meskipun di sini sudah sangat lapuk, tetapi masih terlihat mineral-mineralnya, terutama mineral-mineral yang warnanya putih. Nah, kalau di batuan beku, ini adalah singkapan batuan beku yang sudah sangat lapuk, ada strukturnya adalah masif. Kemudian kalau kita lihat teksturnya, kalau di batuan beku ada tekstur yang avanitik dan fanerik. Avanitik kita tidak bisa identifikasi mineralnya dengan menggunakan mata telanjang, harus dibantu dengan lup. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata di sini, mineral-mineral yang putih masih bisa diidentifikasi. Nah, mineral-mineral yang putih di sini itu adalah plagioklas. Nah, kalau kita lihat ukurannya adalah fanerik. Nah, harusnya kita curiga ketika ini ada kontur bulat dan ukurannya fanerik, berarti batuannya adalah batuan intrusi, bukan ekstrusi. Kalau batuannya ekstrusif, itu biasanya teksturnya adalah avanitik. Permukaannya relatif halus. Mineralnya susah diidentifikasi dengan mata telanjang. Tetapi di sini, mineral-mineral yang ada di sini bisa kita identifikasi tanpa menggunakan lup. Nah, ukurannya adalah fanerik. Nanti fanerik ada fanerik halus, fanerik sedang, maupun fanerik kasar. Nah, di sini terlihat ukuran mineralnya masih bisa kita lihat secara kasat mata. Ini adalah ukuran yang fanerik sedang. Nah, kalau nanti kita lihat batuan ini, nanti kita bandingkan dengan lokasi berikutnya. Apakah sama batuannya dengan yang ini? Nanti kita lihat batuannya di sana yang relatif fresh, relatif segar. Nanti kita bandingkan apakah lapukan ini sama dengan batuan yang fresh di sana, yang sudah ada yang fresh dan sudah ada yang lapuk. Tapi secara keseluruhan di sini adalah strukturnya masif. Nanti kita bandingkan dengan lokasi berikutnya, strukturnya apakah masif atau yang lainnya. Nah, ini yang perlu deskripsi nantinya. Tetapi yang harus diingat, kalian harus ingat dan camkan warna lapukannya. Ini kalian perhatikan batuan beku, warna lapukannya coklat muda sampai kemerahan. Nah, ini menjadi guidance kita bahwa nantinya kalau batuan beku lapuk, masing-masing batuan akan memberikan warna lapukan yang berbeda-beda, tergantung mineral penyusunnya. Nah, sekarang kita lihat di sini warnanya relatif coklat muda sampai kemerahan. Nah, warna-warna hitam ini mungkin juga lapukan dari mineral yang relatif dominan Fe-nya. Jadi harap diperhatikan. Tetapi paling tidak kita bisa lihat sebagai seorang geologis ada kontur bulat ini. Jadi kita posisinya ada di sini. Nanti kalau ini dideskripsi, ini adalah batuan beku. Batuan beku kalau kita lihat di sini secara intrusif itu namanya adalah diorit. Tetapi kalau ukuran mineralnya relatif kecil-kecil, nanti orang menyebutnya sebagai mikrodiorit. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari Gunung Lanang ke lokasi ini. Nanti berikutnya adalah kita lihat singkapan batuan mikrodiorit yang relatif fresh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, selamat pagi. Ini adalah lokasi yang ketiga setelah kita melihat tadi singkapan yang kedua, ada singkapan batuan beku yang sangat lapuk sekali. Nah, saat ini kita berada pada singkapan yang ketiga, lokasi yang ketiga. Nah, lokasinya kalau kita perhatikan, ini adalah lokasi pertama tadi Gunung Lanang, lokasi kedua adalah makam tadi, terus kemudian tadi kita ke utara menyusuri jalan ini
kemudian kita belok ke kiri, kemudian ini belok ke kanan. Posisi kita ada di tepatnya ada di sekitar sini. Nah, ini di LP3 ya, posisi lokasi pengamatan 3 di sebelah utara dari masjid. Kita posisi di sini. Nah, di singkapan ini terlihat perbedaan lapukan. Kalau warnanya hampir sama, tapi di sana lapukannya secara menyeluruh, tetapi di sini masih terlihat batuan yang segar dan juga lapukan. Kalau lapukannya hampir sama warnanya, coklat kemerah. Tetapi kalau kalian perhatikan di sini, lapukannya sangat khas. Jadi lapukannya seperti kulit bawang. Jadi bawang merah itu seperti itu. Jadi kita bisa kupas satu persatu. Nah, lapukan inilah yang kita sebut sebagai spheroidal weathering. Biasanya di permukaannya ini adalah lapuk, sedangkan yang ini adalah intinya. Di sini intinya masih terlihat. Kalau kalian perhatikan, di sini intinya ini warnanya adalah seperti ini. Jadi abu-abu kehitaman. Di sini pun sebenarnya masih bisa terlihat mineral-mineralnya, tetapi ukurannya sudah relatif lebih halus dibanding dengan yang lokasi sebelumnya yang di makam tadi. Kalau di makam tadi mineralnya besar-besar, tetapi di sini relatif sudah kecil-kecil, tetapi masih kelihatan. Kemudian teksturnya kalau kita perhatikan di sini, kalau dia semua adalah mineral, kita sebut sebagai holokristalin. Tetapi kalau sebagian mineral, sebagian gelas, kita menyebutnya sebagai hipokristalin. Nah, ini kalau kita deskripsi mineralnya ini harus dengan menggunakan bantuan loom. Jadi mungkin ini adalah teksturnya, ukuran butirnya adalah panerik halus. Kalau di sana tadi yang di makam kelihatan warna putih-putihnya itu adalah panerik sedang sampai kasar. Kalau yang ini adalah panerik halus, tetapi masih bisa teramati mineralnya. Nah, kalau kalian amati di sini, warna putih-putihnya ini seperti parutan kelapa. Jadi kalau kalian marut kelapa itu, marut kelapa terus tumpukan kelapanya, ini hampir mirip. Nah, ketika punya tekstur seperti itu, tekstur seperti parutan kelapa itu, kalau di bahan beku namanya adalah diabas. Berbeda dengan yang tadi, kalau di makam tadi bentuknya mineral itu tidak seperti parutan kelapa, tetapi yang di sini seperti parutan kelapa. Nah, ini yang kita sebut sebagai diabas. Nah, kalau kita lihat cara terbentuknya dari spheroidal weathering, mengapa kok di sana tadi di singkapan yang makam yang di lokasi sebelumnya tidak terbentuk spheroidal weathering, sementara di sini terbentuk spheroidal weathering? Artinya di sini harus ada struktur-struktur dulu. Artinya ada kekar-kekar yang berpasangan. Jadi bisa kita buat sketsa. Lanjut di situ. Jadi kalau misalnya ini adalah tubuh batuan beku, ini ya. Nah, sementara di lokasi sebelumnya tidak terbentuk spheroidal weathering. Nah, di sini terbentuk spheroidal weathering. Artinya harus terbentuk kekar-kekar dulu berpasangan. Nah, kekar-kekar berpasangan. Nah, ketika terbentuk kekar berpasangan ini, kemudian ada air. Kemudian ketika air ini akan meresap di sini, meresap ke sana, meresap di sini, melapukkan di sini. Ketika ini lapuk, dia akan bentuk semacam begini. Nah, nanti akan terbentuk spheroidal weathering di antara kekar-kekarnya ini. Nah, inilah kegunaan kita membuat sketsa. Nah, ini bisa diberi keterangan. Ini adalah
Pyrrhodigal diabetes atau dilakukan mengulit bawang karena bentuknya seperti bawang merah ini, tetapi di tengahnya ini itu relatif masih fresh ya. Jadi kemungkinan yang di lokasi sebelumnya tidak terbentuk spiral weathering karena tidak terbentuk kekar-kekar berpasangan yang sangat intensif. Nah, di sini sudah terbentuk sehingga kekar-kekar berpasangannya ini sudah tidak kelihatan, yang kelihatan hanya sporoidal weathering. Apalagi dengan mineral-mineral yang relatif halus, dia akan mudah lapuk dibanding dengan yang mineral yang kasar. Nah, kalau kita bandingkan dengan singkapan sebelumnya, mineral-mineral yang besar kan masih kelihatan. Yang mineral massa dasarnya relatif lebih lapuk. Di sini pun seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau ukuran butirnya jauh lebih halus, itu akan mudah lapuk. Jadi ini adalah batuan yang relatif fresh dibanding yang sana. Nah, ini namanya diabas. Ya. Atau kadang orang nyebutnya di sini adalah mikrodiorit juga gitu. Whatever lah, nanti yang penting deskripsi kalian benar, karena ada yang sebagian menyebutnya ini mikrodiorit, ada sebagian yang menyebutnya sebagai diabas. Nah, kalau kita perhatikan, sudah Mas, terima kasih. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di lokasi ini merupakan bagian dari Gunung Pendul. Intrusi besarnya adalah Gunung Pendul. Gunung Pendul ini kalau kita biasanya kalau kita ke lapangan ke puncak bisa kita amati di sana. Gunung Pendul ini adalah diorit, tetapi sebenarnya tidak semua diorit. Itu ada beberapa ya. Nanti ada diabas, ada gabbro, tetapi secara keseluruhan ini adalah diorit. Nah, posisi kita ada di sini merupakan bagian dari Gunung Pendul. Tapi ada yang di sini adalah diabas. Tergantung deskripsinya secara mikroskopis maupun petrografi. Jadi kalau pengen lebih jelas, batuan ini disayat, kemudian kita lihat secara sayatan tipis di petrografi, apakah nanti plagioklas-plagioklasnya memang seperti hasil parutan kelapa. Kalau memang seperti parutan kelapa, ya kita sebut sebagai diabas. Kalau di mineral oltik namanya adalah tekstur diabasik. Ya, itu khas sekali di diabas. Tetapi kalau tidak mencerminkan tekstur diabasik, ya kita nyebutnya adalah diorit. Tetapi karena ukuran mineralnya kecil-kecil, kita sebut sebagai mikrodiorit. Ya, jadi ada perbedaan antara yang di sini tadi lokasi sebelumnya dengan yang di sini. Tetapi secara umum pelapukannya hampir sama warnanya, coklat kemerahan. Di sini sudah lapuk sekali, kita nggak bisa lihat batuan freshnya, tapi yang di sini masih bisa lihat. Di sana tadi ada sebagian yang di lokasi sebelumnya masih ada kelihatan sedikit fresh, tapi juga sudah lapuk. Warnanya agak kehijauan tadi. Jadi agak kehijauan. Nah, di sana diorit. Nah, di sini adalah teksturnya kalau kita lihat secara mikroskopis diabasik gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat singkapan ini itu tidak semuanya batuan beku sebenarnya secara umum. Kalau kita lihat nanti di sana itu sudah bukan batuan beku. Nanti kalau kita masuk ke sana itu sebenarnya bukan batuan beku juga gitu ya. Tetapi kita hanya melihatnya dari sisi ini. Karena ketika kalian di lapangan itu biasanya orientasi di sebelah sana batuannya apa, di sebelah sana batuannya. Nah, nanti hubungan ini dengan batuan sekitarnya, apakah dia intrusi atau dia ekstrusi. Ya. Tetapi kalau ini bagian dari pendul, dalam tanda petik orang nyebutnya intrusi. Tetapi ada beberapa peneliti yang menyebutnya ini sebenarnya adalah lava. Karena teksturnya diabasik, jadi ketika lava dia tidak bisa mengalir, menggenang, akhirnya mineralnya
terbentuknya numpuk-numpuk di situ, sehingga dalam tanda petik mencerminkan tekstur dia basik. Dari ada beberapa yang menyebutkan ini sebenarnya adalah lava, bukan intrusi. Tetapi yang penting kalian bisa mendeskripsi secara benar batuan ini. Kalau nanti mau dia intrusi atau ekstrusi, ya nanti. Yang penting pengenalan dulu. Kalian bisa memahami, bisa membedakan antara batuan sedimen dan batuan beku dulu. Nah, bagaimana Pak nanti, apakah batuan beku selamanya bentuknya seperti ini? Tidak. Kadang di lapangan kita juga menjumpai batuan beku yang mirip dengan batuan sedimen kalau dia mempunyai struktur sitting joint. Tetapi kalau di sitting joint kita lihat mineralnya di interlocking, berbeda dengan yang batuan plastik. Jadi hati-hati ketika nanti ketemu batuan beku yang berlapis, jadi sitting joint atau floaty joint. Tapi ada perbedaan di ukuran butirnya. Kalau di batuan beku dia biasanya mineralnya saling mengunci atau interlocking, tetapi kalau di batuan sedimen tidak seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lokasi 3 pengamatan kita. Nanti akan kita lihat setelah ini adalah batuan metamorfnya bagaimana. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, selamat pagi menjelang siang. Ini sudah panas, gitu ya. Biasanya memang sampai sini sudah mulai panas, gitu ya. Baik, di sini lokasi yang ketiga, gitu, dari lokasi yang keempat. Lokasi yang keempat dari pengamatan hari ini, profil dan lintasan. Di sini sudah terlihat beda sekali lagi, beda dengan yang singkapan-singkapan sebelumnya. Di sini terlihat ada perbedaan warna antara yang hitam dengan yang warnanya agak kecoklatan. Tetapi kalau kalian lihat yang kecoklatan di situ berbeda juga secara struktur dengan lokasi yang kedua. Lokasi kedua warnanya coklat tetapi berbeda seperti itu. Nah, kita lihat di situ ini adalah kontak antara batuan yang tertua di Jawa dengan batuan yang di atasnya. Jadi batuan yang tertua di Jawa adalah yang warnanya hitam ini, yang batuan metamorf, sedangkan yang di atasnya adalah batuan sedimen atau orang menyebutnya kadang metasedimen yang penampakannya juga berlapis. Nah, di batuan metamorf ini kalau kita di praktikum petrologi, batuan metamorf secara struktur ada 2, foliasi dan non foliasi. Nah, yang di sini terlihat ada foliasi atau penjajaran mineral. Apakah nanti penjajaran mineralnya nematoplastik atau lepidoplastik? Nah, kita lihat apakah penjajarannya mineral-mineral pipih. Tetapi secara umum ini sudah berbeda lagi. Tetapi juga kalau kalian perhatikan nanti kalau ini kita ukur kelurusannya nanti akan lurus sampai ke Gunung Joko Tuwo. Nanti lokasi terakhir kita ke Joko Tuwo, ya. Jadi kita nanti lokasi terakhir Joko Tuwo. Nah, kalau di geologi struktur atau di petrologi atau di stratigrafi kemarin, ketika ada kontak antara batuan metamorf dengan batuan sedimen, itu jenis ketidakselarasannya adalah non-conformity. Jadi non-conformity adalah ketidakselarasan di mana batuan alasnya adalah batuan beku atau batuan metamorf yang ditumpuki dengan batuan sedimen. Nah, ini jenisnya adalah non-conformity. Nah, baik. Kalau kita perhatikan di sini, di batuan metamorf ini ada warna-warna putih. Apakah warna putih ini nanti karbonat atau tidak? Bagaimana caranya? Ya, kita tetesi dengan HCl. Apakah batuan atau ini yang warnanya putih ini ngejos atau tidak? Kalau dia ngejos berarti karbonat, tapi kalau tidak
kemungkinan dia adalah kuarsa atau kuarsit. Nah, di sini terlihat dia ngejos. Berarti ini adalah batuan atau sisipan dari karbonat yang ada di batuan metamorf. Nah, kalau kita perhatikan di batuan metamorf ini terlihat seperti lapisan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai foliasi. Jadi, kemiringan-kemiringan ini karena hasil penjajaran dari mineral-mineral yang ada di batuan metamorf. Nah, bagaimana ngukurnya untuk foliasi? Kita buat alat bantu. Alat bantunya bisa dengan menggunakan clipboard atau dengan menggunakan buku. Kemudian kita sama mengukur seperti strike dip, kita tempelkan sisi is sampai bullseye-nya masuk. Jadi kalau kita lihat di sini sampai bullseye-nya masuk. Nah, ini setelah masuk kita baca north-nya. Di situ terbaca 52. Sama seperti tadi, ketika sudah terbaca ini digaris. Strike-nya ini kita garis di clipboard. Ini adalah strike dari foliasi. Bagaimana ngukur dipnya? Sama seperti kita ngukur dip. Kita tempelkan sisi west, kemudian kita masukkan gelembung nivo tabungnya sampai di tengah. Begitu kita masukkan. Nah, di situ sudah masuk. Nah, gelembungnya di tengah, baru kita baca. Bacanya sama, ada garis panjang sampai di lingkaran yang dalam itu. Di situ terbaca 21. Artinya foliasinya ini adalah north 50, east, dan dipnya adalah 22 derajat. Nah, bagaimana penggambarannya? Kalau penggambaran strike dip itu adalah begini. Tadi di pertama ini 10 derajat. Ini adalah strike dip. Tetapi kalau foliasi penggambarannya segitiga begini, ini diwarnai hitam. Ini diberi 20 derajat. Jadi kalau tadi di Gunung Lantang penggambarannya strike dip begini, di lokasi ini penggambaran foliasinya adalah seperti ini. Nah, ini penggambaran foliasi. Kemudian di sini ini adalah batuan sedimen atau metasedimen. Itu juga bisa diukur jurus dan kemiringannya. Jadi sama caranya untuk mengukur jurus dan kemiringan seperti yang di lokasi pertama. Relatif ideal ya untuk lokasinya. Ini begini. Nah, sama kita tempelkan isnya. Ini kita tempelkan is sampai bullseye-nya masuk. Di sini terlihat strike-nya 58, 58. Kemudian dipnya kita ukur. Dipnya adalah 18 derajat. Jadi meskipun ada perbedaan, kalau kita lihat
dari ketidakselarasan ada perbedaan strike depth, tetapi batuan yang mengalasinya adalah batuan metamorf, tetap kita sebut sebagai non-conformity. Nah, kalau kita perhatikan di sini batuan sedimen, batuan metamorf, kontak. Kemudian kalau kita nanti agak ke atas sedikit, di sana ada batuan sedimen yang strukturnya fossiliferous, strukturnya banyak berfosil. Tetapi kalau kita perhatikan pelamparannya tidak sebanyak dari batuan sedimen ini. Jadi terkesan batuan sedimen yang fossiliferous menyisip di batuan sedimen ini. Nah, memang kalau kita baca regional, ini adalah batuan pratersiernya Jawa. Kemudian inilah kita sebut sebagai formasi Wungkal Gamping, di mana ini batuannya sedimen, ada sisipan batuan gamping terutama yang berstruktur fossiliferous. Nah, mengapa disebut formasi Wungkal? Dulunya masyarakat sini mengambil batu itu untuk mengasah pisau, mengasah arit. Nah, asahan itu kalau di bahasa Jawa namanya wungkal. Nah, itulah mungkin asal mula disebut sebagai formasi Wungkal Gamping, karena gampingnya adalah batuan yang fossiliferous. Ya. Nah, juga kita lihat di sini batuannya hancur-hancur semua. Nah, kalau di struktur geologi hancur-hancur begini, ini yang kita sebut sebagai struktur nilonit. Nah, kalau kita perhatikan arah kelurusannya, jadi ini kita bisa ukur arah kelurusan tebingnya. Jadi kita bergerak ke sini, kemudian kita syuting pisir ini searah dengan tebing ini. Kemudian kita baca notnya sambil dimasukkan bullseye-nya. Di sini arah kelurusannya adalah not 47 derajat. Jadi sebenarnya tebing ini kalau kita luruskan nanti sampai ke lokasi terakhir atau lokasi berikutnya. Nah, posisi kita kalau kita perhatikan setelah dari lokasi pertama tadi, terus kita bergerak ke utara, ketemu perempatan, bergerak lagi. Nah, posisi kita ada di sekitar sini. Nah, kalau kalian perhatikan bukit ini itu kan lurus ke sana. Nah, ini yang kalau di geologi regional ada struktur besar, struktur sesar di sini. Kalau kita geologi regional, ini ada struktur besar di sini. Nah, nanti kita lihat di sana di lokasi terakhir ada batuan metamorf tetapi non foliasi. Kalau di sini adalah batuan metamorf yang strukturnya foliasi. Nanti teksturnya apakah dia schistosity? Kalau teksturnya schistosity berarti namanya schist. Tergantung nanti mineral-mineral penyusunnya. Kalau tersusun oleh mineral-mineral tipis mika, ya kita sebut sebagai schist mika. Tapi kalau misalnya mineral penyusunnya adalah klorid, kita sebut sebagai schist klorid. Nah, warna hitam ini kemungkinan batuan yang sebelum mengalami metamorf adalah batuan sedimen yang kaya akan organik. Biasanya kalau batuan sedimen kaya organik itu warnanya cenderung gelap atau hitam. Terus kemudian mengalami proses metamorfisme. Kalau ini adalah kemungkinan metamorfisme regional. Dia tertimbun dengan beban yang sangat besar sehingga merubah menjadi batuan metamorf. Nah, inilah menariknya mengapa banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak juga berlomba-lomba sekarang sedang eksplorasi di Jawa, karena menarik batuan pratersiernya aja sudah kayak akon organik yang berubah menjadi semacam ini grafit. Berarti di bawahnya, di atasnya kemungkinan ada batuan-batuan sedimen yang kaya organik dan potensial membentuk sebagai source rock. Nah, itu hanya kelemahannya di Jawa lebih banyak ditutupi oleh batuan vulkanik. Jadi kalau seismik kita lakukan, endapan-endapan vulkanik biasanya meredam getaran dari seismik tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan
terkait dengan lokasi pengamatan yang keempat, di mana kita bisa melihat kontak batuan metamorf yang strukturnya foliasi dengan batuannya sedimen di atasnya, di mana jenisnya adalah non conformity. Tapi nanti kita bisa lihat di sana itu ada batuan sedimen juga, tetapi strukturnya berbeda dengan yang di sini. Kalau di sana strukturnya adalah fossiliferous, jadi banyak fosilnya. Nah, fosilnya apa? Nanti kita lihat di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Ya, baik. Ini saya hanya melanjutkan penjelasan terkait dengan lokasi yang tadi. Di sana kita lihat batuan metamorf yang berfoliasi kontak dengan batuan sedimen. Nah, di sini ya seperti saya sampaikan tadi, ada semacam batuan yang fossiliferous. Nah, kalau kita lihat ini fosilnya, jadi bulat-bulat seperti uang logam 500-an gitu ya. Nah, kalau ini di sini kita sebutnya diskosiklina atau numulites gitu ya. Ini fosilnya. Terus kemudian kalau untuk mengecek batuannya ini metamorf atau batuan sedimen atau metamorf atau batuan karbonat, kita tetesi HCl. Nah, di sini ngejos sangat kuat ya. Jadi memang terbukti di sini tadi strukturnya adalah batuan sedimen yang fossiliferous. Jadi kalau fosil, dia kalau kandungan sangkangnya dia karbonatan, dia akan bentuk karbonat. Jadi lebih banyak ngejosnya. Nah, fosil penyusunnya adalah di sini numulites. Numulites kalau kita lihat di regional itu adalah umurnya Eosin. Jadi tua. Jadi di sana adalah pratersier, di sini Eosinnya, batuan sedimen yang berumur Eosin. Nah, hubungan antara batuan yang fossiliferous dengan batuan yang di sebelahnya, batuan sedimen yang di sebelahnya, itu sepertinya menyisip di batuan batu lempung yang diformasi mungkal. Jadi sepertinya menyisip di antara batuan formasi mungkal. Nah, ini batuan sedimen tertua yang di Jawa. Kalau yang di sana adalah batuan alasnya dari Pulau Jawa, yaitu batuan metamorf. Nah, itu sedikit tambahan mengenai hubungan antara di sini dengan yang lokasi sebelumnya, yaitu kontak antara batuan metamorf dengan batuan sedimen yang di atasnya yang kita sebut sebagai formasi mungkal yang berumur Eosin. Buktinya apa? Ya, fosil numulites inilah buktinya batuan ini berumur Eosin. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Ya, baik. Selamat siang menjelang sore. Jadi ini adalah lokasi terakhir dari profil dan lintasan. Di sini kita lihat batuannya juga sangat berbeda kembali dari singkapan-singkapan sebelumnya. Kalau yang singkapan sebelumnya tadi terlihat foliasi seperti ini. Ini adalah strukturnya foliasi, tetapi di sini batuan metamorfnya selain berfoliasi juga yang non foliasi, yang ini ya. Kalau non foliasi gampang, hanya ada dua kalau batuan metamorf yang non foliasi, yaitu marmer dan hornfels. Tinggal kita tetesi HCl gitu ya untuk mengetahui apakah dia hornfels atau marmer. Kita tetesi. Nah, di sini berbuih. Jadi yang non foliasi dan berbuih itu adalah batuan metamorfnya jenisnya marmer. Jadi strukturnya sudah non foliasi. Tetapi kalau yang sini ini adalah foliasi. Jadi sama pengukurannya seperti yang di lokasi sebelumnya. Kita beri clipboard gitu ya. Clipboard nanti ini, kemudian kalian ukur foliasinya. Nah, saat ini
kalau kita lihat secara peta, posisi kita terakhir itu adalah di Gunung Jogotuwo, di sebelah sini, Jadi kalau kalian perhatikan di sini adalah ada dua jenis batuan metamorf, yang foliasi yang ini dan yang non foliasi. Selain itu, di lokasi ini juga terlihat struktur geologi, gitu ya. Di sini kalau kalian lihat secara umum, ini batuannya dindingnya tegak dan lurus. Nah, kita harus curiga dengan bidang seperti ini, lurus, tegak, terus kemudian kalau kalian perhatikan secara lebih detail, di permukaannya ini ada semacam garis-garis begini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bidang sesar. Terus kemudian yang ini, garis-garis yang hitam ini ya. Ini. Lihat di sini, ini adalah garis-garisnya. Tetapi yang perlu kita ukur adalah yang pertama, itu bidang sesarnya. Bagaimana mengukurnya? Hampir sama seperti kita mengukur bidang perlapisan. Yang perlu adalah kita tempelkan isnya dan bullseye-nya masuk ke sini, nanti kemudian kita baca di north-nya. Kita tempelkan isnya ini sampai masuk, kemudian kita baca di situ adalah 345. Nah, ini kita garis isnya. Isnya sampai masuk, bullseye-nya 345 tadi. Terus kemudian kita garis. Ini. Yang warna hitam. Ada spidol yang lain hitam. Yang warna hitam ini adalah strike-nya. Strike dari bidang sesarnya ini. Strike tadi north 345. Kemudian kita ukur dip-nya. Dip-nya ini west-nya kita tempel. Ini, terus kemudian nivonya kita masukkan. Ya, begitu sudah masuk, ini base-nya itu tegak lurus dengan strike tadi. Setelah kita masukkan, kita baca. Di sini dip-nya adalah 74. Jadi strike-nya tadi 345, dip-nya 74. Baik, kalau tadi sudah kita berlatih cara mengukur bidang sesar, yaitu strike dan dip. Nah, sekarang kita perhatikan di bidang sesarnya itu ada seperti garis-garis. Garis-garis ini, jadi garis-garis inilah yang kita sebut sebagai gores-garis. Kalau di geologi kita sebut sebagai silicon site. Nah, gores-garis ini terjadi kenapa? Karena ada pergeseran antara dua bidang. Jadi ketika dua bidang ini bergeser, baik bergeser mendatar begini maupun turun maupun naik, nanti akan meninggalkan jejak. Nah, salah satu jejaknya ini adalah gores-garis. Nah, hal inilah yang perlu kita juga ukur untuk gores-garisnya nanti ketika kita mau menganalisis struktur sesar. Nah, yang perlu diukur untuk gores-garis ini adalah arah penunjamannya atau trench atau bearing itu. Jadi kita ukur arahnya, penunjaman, dan sudut penunjamannya. Sudut penunjamannya dalam ini adalah plang. Nah, bagaimana caranya mengukur trend atau plang atau bearing dari gores-garis ini? Nah, sekarang karena ini adalah struktur
full garis, agak susah kita mengukur langsung dengan di bidangnya, kita perlu alat bantu. Alat bantunya bisa clipboard, bisa buku. Nah, clipboardnya ini harus kalian bikin begini, sejajar dengan garis-garisnya. Kemudian kita datarkan begini. Nah, ini adalah arah penunjamannya. Nanti kita ukur sudut penunjamannya juga, arah dari garis-garisnya atau trench bearing tadi. Nah, ini sudutnya. Nah, caranya mengukur dengan menggunakan kompas geologi. Jadi, perhatikan ujung dari atau sisi dari clipboard ini harus sejajar dengan garis-garisnya, atau kalian pasangkan dulu begini, sejajar dengan garis-garis, kemudian kalian rebahkan begini. Ini adalah arah dari penunjaman. Sama seperti kita mengukur track drag dip, yang perlu ditempelkan adalah sisi is. Sisi isnya. Sisi is sampai nanti bullseye, gelembung yang ada di bullseye ini ada di tengah. Ketika gelembung di bullseye ada di tengah, kemudian kita baca jarum northnya atau jarum N-nya. Jadi arah penunjamannya sana ya. Ini sudutnya ini visirnya ini sesuai dengan arah penunjamannya. Jadi kalau kita tempelkan west, nanti yang kita baca adalah sisi jarum shotnya. Ini ada 345. Kemudian untuk mengukur plangnya atau sudut penunjamannya, kita tempelkan sisi westnya ini, kemudian menggunakan klino tabung, nivo tabungnya ini, masukkan gelembungnya itu di tengah. Nah, ini sudah. Jadi kita baca garis perpotongan antara 60 itu dengan sudut klinometernya. Dalam hal ini adalah 28. Nah, demikian cara mengukur tren atau bearing dan plang dari garis. Setelah itu harus kita ukur rignya. Rignya itu perpotongan antara strike tadi, ini yang garis hitam ini strike, dengan garis-garisnya. Ini bagaimana caranya? Nggak usah pakai kompas lagi, tetapi dengan menggunakan busur derajat. Jadi garis ini, garis strike ini kita sejajarkan dengan 0 ini. 0. Nah, kemudian sudut yang ini kita baca di sini. Ini di sini terbaca. Sebenarnya yang diukur adalah sudut ini antara strike ini dengan garis-garis ini. Sudut yang diukur adalah yang ini. Jadi kalau kita ini perpotongannya di sini, nolnya di sini. Nah, kita ukur adalah rignya 20 derajat. Jadi nanti untuk membantu ketika analisis. Kemudian setelah diukur bidangnya, setelah diukur plang bearingnya, setelah diukur rignya, apakah sudah berhenti? Belum. Nah, biasanya kalau di lapangan harus kita raba lagi sejajar dengan strike. Karena untuk mengetahui apakah pergerakannya bagaimana, kita raba begini. Kalau misalnya kita raba begini rasanya kasar, berarti blok ini yang bergerak ke sana. Berarti sesarnya sinistral. Tetapi kalau ini kita raba begini halus, berarti yang blok sini ini bergerak ke sana, bergerak ke sini, dia ke sana, berarti yang dextral jenisnya. Jadi perhatikan ketika sudah ketemu bidang sesar di lapangan, sudah kalian ukur strike dip, sudah kalian ukur plang bearing, sudah kalian ukur rig, diraba sejajar dengan garis-garisnya. Kalau garis-garisnya begini nanti ya begini. Tetapi ini kalau kita raba begini, nah ini terkesan halus. Yang ini halus. Berarti blok yang ini adalah bergerak ke
sini. Kalau blok yang ini ke sini, kalau kita menghadap ke sana, blok ini akan bergerak ke sana. Jadi begini. Jadi pergerakannya adalah dekstral. Nah, perkara nanti dia sesar turun kanan atau sesar naik kanan dari rignya. Nah, biasanya kalau rignya kecil itu dominan sesar mendatar. Kalau rignya besar, nah dia dominan sesar turun. Jadi itu komponen ketika kita mengukur struktur. Nah, kalau di lapangan tidak ketemu gores garis begini, ini syukur kelihatan. Yang bisa kita amati adalah tanda-tandanya bisa breksiasi, penjajaran. Jadi semacam seperti breksi tapi bukan breksi sedimen, tapi karena hancuran, nanti orientasi atau arah breksiasinya itulah yang kita ukur. Jadi itu juga untuk menentukan pergerakannya. Jadi mengapa kita raba begini? Ini untuk mengontrol nantinya ketika kalian menganalisis dengan menggunakan stereonet. Ketika stereonet, loh kok berbeda ya? Di stereonet kok bergeraknya ke kiri, sementara ini saya raba nih ke kanan gitu. Nah itu yang jangan-jangan salah memasukkan di diagram Ricardnya. Jadi hati-hati ketika ketemu bidang sesar begini, ketemu garis-garis, jangan hanya ngukur, tapi coba di raba. Ya, ini. Nah ini masih ada bekas-bekas kakak kelas kalian gitu ya. Ini itu dulu waktu di sini ngukur-ngukur. Nah ini kalian, ini garis-garisnya begini, ini strike-nya. Baik, itu kalau di sini. Jadi ini adalah batuan metamorf, namanya terkenal batuan marmer Joko Tuwo gitu ya. Tetapi tidak hanya batuan metamorf marmer saja, tetapi di sini ada foliasi gitu ya. Di bawah juga ada marmer lagi. Jadi seperti tertanam kalau kita hancur. Nah, dari lokasi sebelumnya tadi, kalau kita tarik ini kelurusannya, strike-nya ini nyambung dengan yang kontak tadi antara grafit dengan formasi pungkal bukitnya. Jadi kalau dimasukkan dalam geologi regionalnya Jawa Timur terutama, itu pas ada kelurusan antara lokasi sebelumnya dengan di Joko Tuwo. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait pengukuran strike dip bidang sesar, pelang bearing, rig, terus kemudian cara menentukan pergerakan, itu sudah kami ajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, baik. Tadi sedikit kelupaan terkait dengan penggambaran bidang yang sudah kalian ukur untuk digambarkan di peta. Karena apapun yang kalian ukur itu merupakan data, dan data harus kalian tampilkan di peta. Jadi fakta data yang ada di lapangan harus kita tampilkan. Nah, karena tadi ada pengukuran strike-nya 345, jadi penggambarannya kalau kita pakai ini arah utara, ini timur, ini barat, ini selatan, 345 ke sana. Kemudian dipnya ini adalah 75 derajat. Tetapi yang kalian gambar ini adalah tadi bidang sesar. Nah, kemudian ada garis-garis. Nah, garis-garisnya bisa penggambarannya nanti begini arahnya. Nah, ini untuk menentukan pergerakan bahwa ini adalah pergerakannya ke sana. Jadi nanti ini pergerakannya ke sana, ini pergerakannya ke sana. Jadi ini simbol bidang sesar dan garis-garisnya. Jadi ini merupakan strike dipnya, ini merupakan pergerakan dari garis-garisnya tadi. Nah ini nanti akan membantu ketika analisis, karena kalian tadi diraba ke sana relatif lebih halus, dia berarti pergerakan ke sana, ini pergerakan ke sana. Nah ini yang harus kalian plot di peta. Nah di peta ini, terutama di Joko Tuwo di sini nanti koordinat akan diberikan oleh kakak-kakak asisten. Ketika di lokasi ini kalian harus gambarkan seperti ini.
Jadi strike-nya berapa, dip-nya berapa, terus kemudian arah pergerakannya, kemudian kalian interpretasi ini sesar geser atau sesar turun. Tapi biasanya kalau ini tadi north 345 derajat east 75, nah biasanya kalau sekitar 75 sampai 90 itu biasanya sesar geser. Jadi kalau ini begini, nah dipnya ini, kalau dipnya antara 75 bisa sampai 90, ini biasanya adalah sesar mendatar. Nanti kalau dipnya antara 45 sampai sekitar 75 biasanya adalah sesar turun. Tapi kalau dipnya kurang dari 45, dia biasanya sesar naik. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ketika menganalisis nantinya. Jadi perhatikan kalau dipnya sesar 75 sampai 90, dia biasanya sesar mendatar, tetapi juga nanti dibantu dengan rig dari garis-garis tadi. Kalau rignya ini ya, kalau ini kurang dari 10 derajat misalnya rig, biasanya sesar mendatar. Tapi kalau 10 sampai 45 dia bisa sesar naik. Kalau 45 sampai 70-an itu sesar turun. Nah, rignya kalau lebih dari 70 biasanya hampir tegak begini, dia sesar normal seperti biasa, seperti itu. Baik, itu tambahan untuk penggambaran di peta. Terima kasih.